adik-adik, balik lagi ke channel kakak Adela Salsabila. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Halo adik-adik, di video sebelumnya kita sudah belajar materi relasi. Ada yang masih ingat gak dengan materinya? Sekarang kita belajar materi fungsi ya. Misalkan kita mempunyai dua himpunan, yaitu A, 1, 2, dan 3, dan himpunan B, A dan B. Berikan beberapa relasi yang mungkin terjadi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, sebenarnya ini masih banyak ya, tapi tidak dituliskan di sini. Dari 20 relasi di atas yang bisa dikategorikan sebagai fungsi, dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi, hanya ada terdapat 8 fungsi. Selebihnya dari contoh di atas tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri fungsi ya. Yang pertama ada fungsi atau pemetaan antara suatu relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Yang kedua ada anggota himpunan A disebut dengan domain atau daerah asal. Yang ketiga, anggota himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Dan yang keempat, anggota himpunan B yang mempunyai pasangan dengan anggota himpunan A disebut range atau daerah hasil. Di sini ada perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi. Yang pertama ada contoh fungsi ya. 1A, 2A, 3A. Yang kedua 1B, 2B, 3B. Yang ketiga ada 1A, 2A, 3B. Yang keempat ada 1A, 2B, 3A. Yang kelima ada 1A, 2B, 3B. Yang keenam ada 1B, 2A, dan 3A. Dan yang ketujuh ada 1B, 2B, dan 3A. Yang delapan ada 1B, 2A, dan 3B. Nah, selanjutnya contoh yang bukan fungsi ya. Yang pertama ada 1A, 2A, 2B. Yang kedua ada 1B, 2A, 2B. Yang ketiga ada 1A, 1B, dan 3B. Yang keempat ada 2A, 2B, dan 3A. Dan kelima ada 2A, 2B, dan 2C. Yang keenam ada 1B, 2A, dan 2B. Yang ketujuh ada 3A, 3B, dan 3C. Dan yang kedelapan ada 1B, 2A, dan 3B. Selanjutnya di sini ada perbedaan fungsi dan bukan fungsi juga ya. Di mana himpunan A berpasangan dengan himpunan B yang anggotanya adalah A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y, C berpasangan dengan Z. Nah, ini merupakan fungsi ya, karena di semua anggota A memiliki satu pasangan. Dan begitu juga dengan yang kedua. A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y, dan C berpasangan dengan X. Ini juga merupakan fungsi. Yang ketiga ada A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y, dan A berpasangan dengan Z. Nah, ini bukan fungsi ya, karena ada salah satu himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Sekarang yang keempat ya, A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan X, dan B berpasangan dengan Y. Ini juga bukan fungsi ya. Sekarang contoh soal ya. Pada hari Minggu, ibu pergi ke mall berniat untuk membeli kain tapis untuk saya dan adik. Ibu berjalan menyusuri toko-toko yang ada di mall tersebut. Saat melewati toko, ibu melihat bahwa kain yang ia cari sedang diskon 50% dari harga awal, yaitu 500.000. Kemudian ia memilih kain tapis tersebut untuk membelinya.
Nah, pertama diketahui diskonnya yaitu 50%. Harga awal 500.000. Harga kain tapis sama dengan 100% dikurang diskon dikali harga awal, sama dengan 100% dikurang 50% dikali 500.000, sama dengan 50% dikali 500.000, sama dengan 50/100 dikali 500.000, sama dengan 250. Nah, ditanyanya potongan harga. Kita jawab ya. Yang pertama ada X mengatakan banyaknya kain tapis yang dibeli oleh ibu. Y potongan harga. Maka Y sama dengan 250 dikali X. X sama dengan 1. Y sama dengan 250 kali X. Maka 250 dikali 1 sama dengan 250. Nah, kita misalkan lagi nih. Yang X sama dengan Y sama dengan 250 dikali X sama dengan 250 dikali 2 sama dengan 500. Dan seterusnya ya. Maka kita mendapatkan persamaan yaitu Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx sama saja ya seperti Y sama dengan 250x atau Y sama dengan 500x. Sekarang kita akan membahas tentang penyajian fungsi, di mana penyajian fungsi ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada himpunan pasangan berurutan, yang kedua ada diagram panah, yang ketiga ada persamaan fungsi, dan yang keempat ada tabel, yang kelima ada grafik. Langsung masuk ke contoh. Misalkan fungsi f dari himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3 ke himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah akar dari. Nyatakan fungsi dengan cara yang pertama himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, yang ketiga persamaan fungsi, yang keempat tabel, dan yang kelima grafik. Nah, yang pertama ini kan ada himpunan pasangan berurutan ya. Kita tadi soalnya adalah akar dari, maka jawabannya adalah 1,1, 2,4, dan 3,9. Yang kedua ada diagram panah. Yang pertama ada 1, itu akar dari 1, 2 itu akar dari 4, dan 3 itu akar dari 9. Yang selanjutnya ada persamaan fungsi. 1,1 yaitu 1 sama dengan akar 1, 2,4 yaitu 2 sama dengan akar 4, 3,9 yaitu 3 sama dengan akar 9, maka X, Y yaitu X sama dengan akar Y, dimana kita menghilangkan akarnya menjadi X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Nah, menjadi X kuadrat sama dengan Y. Kita balik nih, Y sama dengan X kuadrat, maka kita mendapatkan persamaannya yaitu Fx sama dengan X kuadrat. Oke, lanjut ke tabel. Kita tadi mempunyai X-nya yaitu 1, 2, dan 3. Kita masukkan ke persamaan fungsi yang tadi, yang Fx sama dengan X kuadrat. Maka 1 kita kuadratkan menjadi 1, terus 2 kita kuadratkan menjadi 4, dan 3 kita kuadratkan menjadi 9. Dari tabel di samping kita mendapatkan persamaan yaitu 1,1, 2,4, dan 3,9. Maka kita membuat titiknya yaitu titik 1,1, titik 2,4, dan titik 3,9. Kita masuk ke soal ya. Soal yang pertama yaitu Mirna mengikuti les matematika dengan biaya wajib per bulan sebesar 150.000 ditambah biaya pertemuan sebesar 85.000. Jika Mirna mengikuti 2 pertemuan selama sebulan, maka biaya les yang harus dibayar Mirna adalah. Soal yang nomor 2, jika fungsi yang persamaannya fx sama dengan 2x min 1 dengan daerah asal, yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2, tentukanlah yang pertama ada tabel fungsi, yang kedua gambarlah fungsi grafik tersebut. Kesimpulan dari materi kali ini, fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan yang lain disebut daerah kawan atau kodomain.
Nah, relasi dari A ke B dikatakan fungsi jika setiap anggota himpunan A hanya memiliki tepat salah satu pasangan saja dengan anggota himpunan B. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.